Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nadifa Jasmine Aziza. Di sini aku diamanahi oleh BEM Akademik untuk membahas PSB Kewarganegaraan semester 2. Oke, langsung aja ya, kita akan mulai ke soal yang pertama, yaitu soal esai. Oke, soal nomor 1. Sebutkan yang melatar belakangi diwajibkannya pendidikan kewarganegaraan bagi mahasiswa. Nah, jadi teman-teman, pendidikan kewarganegaraan itu bukan sekadar mata kuliah biasa, tetapi sebuah upaya sistematis untuk membentuk karakter mahasiswa yang menjadi smart citizen dan good citizen. Di tengah tantangan globalisasi, mahasiswa itu perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak, kewajiban, nilai-nilai Pancasila, serta semangat cinta tanah air. Selain itu, dijelaskan juga dalam buku pendidikan kewarganegaraan bahwa pendidikan ini tuh diperlukan untuk menciptakan generasi yang mampu berpikir kritis, bertindak demokratis, dan menghargai perbedaan, sehingga nantinya dapat berkontribusi secara positif terhadap perkembangan bangsa. Sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 yang termasuk tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menjadi salah satu misi besar yang diwujudkan melalui pendidikan kewarganegaraan ini. Oke, sekarang soal yang kedua, yaitu jelaskan perbedaan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dibandingkan dengan sebagai ideologi negara. Jadi dua hal tersebut ada perbedaannya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman akan aku jelaskan secara singkat ya. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara itu, Pancasila itu menjadi pondasi hukum yang melandasi semua peraturan dan kebijakan negara. Jadi semua peraturan dan kebijakan negara itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Yang kedua, kalau Pancasila sebagai ideologi negara, artinya Pancasila itu menjadi pandangan hidup bangsa. Nah, artinya adalah nilai-nilainya itu menjadi pedoman dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Jika dasar negara bersifat yuridis formal, maka ideologi negara itu lebih bersifat nilai dan moral, dan keduanya itu tidak bisa saling dipisahkan dan saling menguatkan. Jadi aku simpulkan, yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila itu menjadi pondasi atau landasan ketika ada hukum yang terbentuk. Sedangkan Pancasila sebagai ideologi negara artinya seluruh tingkah laku masyarakat Indonesia itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Oke, soal yang ketiga yaitu berikan contoh praktis pentingnya menjaga identitas nasional. Nah, identitas nasional itu banyak sekali ya teman-teman. Yang pertama ada bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara berupa Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ideologi kita yaitu Pancasila. Misalnya nih dari contoh yang pertama yaitu bendera negara sang merah putih. Nah, contoh praktisnya misalnya nih ketika hari-hari besar nasional kayak hari kemerdekaan, upacara sekolah, semua instansi pemerintah, sekolah, masyarakat itu tuh mengibarkan bendera merah putih di depan gedung atau rumah masing-masing. Meskipun hal ini terlihat simpel, tapi itu menjadi salah satu hal yang menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia itu menghormati simbol kemerdekaan dan persatuan bangsa, yaitu sang merah putih sebagai identitas nasional. Nah, yang kedua yaitu bahasa negara atau bahasa Indonesia. Contoh praktisnya nih, sebenarnya untuk bahasa Indonesia itu cukup simpel ya. Contohnya itu ketika kita itu mampu menggunakan bahasa Indonesia itu yang baik dan benar dalam forum-forum yang mungkin formal. Seperti misalkan di ruang publik, media massa, dan institusi pemerintahan. Nah, selain itu, banyak sekali sekarang program pengajaran bahasa Indonesia di sekolah atau kampus di luar negeri seperti di Thailand dan Australia yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu bahwa bahasa Indonesia itu sudah diakui secara internasional. Nah, yang ketiga adalah lambang negara berupa Garuda Pancasila. Nah, ini juga biasanya kalau misalkan kalian di sekolah ataupun di ruangan kampus kan kalian bisa lihat kan ada foto Garuda Pancasila tuh terpampang nyata. Nah, itu tuh adalah salah satu contoh bahwa identitas nasional itu harus dilestarikan. Selain itu juga ada pada uang kertas, paspor, stempel resmi, dan dokumen negara. Nah, itu adalah salah satu penerapan pentingnya menjaga identitas nasional di lambang negara. Lalu kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, ini nih misalnya ketika kita mengikuti upacara atau mengikuti apel, biasanya kan ada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu ada salah satu contoh menjaga identitas nasional berupa lagu kebangsaan. Bahkan misal nih ketika kita lagi nonton
sepak bola di stadion kan, atau nonton pertandingan olahraga kan biasanya kan juga diputar kan lagu-lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, selanjutnya adalah semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, biasanya kalau misalkan kita lagi pidato atau misalkan kita lagi ngomong kan banyak banget nih kayak pidato-pidato resmi yang ada kata-kata Indonesia Bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selain itu, untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari nih, misal kalian kan ada di asrama kan sekarang, nah dan juga kalian kan sekamar kan gak hanya misal dalam satu daerah yang sama atau satu agama yang sama. Nah, dengan kalian berada dalam lingkup yang sama meskipun dari latar belakang berbeda tuh, kalian dapat menerapkan sikap-sikap toleransi, sikap-sikap saling menghargai, dan juga sikap untuk menghargai budaya mereka tanpa mengolok-olok budaya mereka. Itu adalah salah satu contoh kita menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional. Nah, terus yang terakhir yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Kita tahu lah ya, Pancasila itu udah diajarkan sejak kita mungkin SD sampai saat ini kita kuliah tuh melalui matkul atau mapel pendidikan kewarganegaraan. Nah, untuk menerapkan atau menjaga identitas nasional tuh kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam butir-butir Pancasila. Misal nih, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya udah, kita menghargai teman yang mungkin berbeda agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita menolong orang lain itu tanpa membedakan suku, ras, agama, dan juga mungkin kelas sosialnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Kalau misalkan kan lagi kerja kelompok atau itu kalau misalkan ada perbedaan pendapat, ya udah kalian hargai, jangan kalian tentang mentah-mentah. Terus yang keempat juga sama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kalau misalkan kalian sedang diskusi terus kayak panas nih, nah kalian juga bisa tetap tenang dan tidak memaksakan mendapatkan pendapat kalian ketika kalian sedang berdiskusi dengan orang lain. Nah, yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa melakukan hal kecil seperti tidak merusak fasilitas yang telah diberikan oleh negara kepada kita. Misalnya nih, kita sedang memanfaatkan BMN seperti ruang setrika atau mesin cuci. Kalau kalian di asrama, kalian bisa menjaga barang-barang tersebut dan tidak merusaknya. Baik, selanjutnya yaitu soal keempat. Eskalasi ketidakamanan di wilayah Ukraina meningkat. Tanggal 11 bulan 4 tahun 2024, pemimpin keamanan wilayah Donbas, Ivan Kirillov, meninggal dunia di wilayah Donbas, Ukraina akibat aksi penyerangan dan penembakan oleh organisasi separatis Donbas Merdeka. Di manakah letak pelanggaran hak asasi manusia terhadap puncak tragedi tersebut? Apakah referendum Donbas Merdeka perlu dilakukan? Berikan jawaban sebagai solusi terbaik. Oke, karena jawaban yang diberikan ini terlalu panjang, ya aku akan mungkin membahas sesuai dengan pemahaman. Yang pertama, kita tahu tragedi di Donbas itu menewaskan Ivan Kirillov itu merupakan bentuk nyata pelanggaran HAM, terutama hak untuk hidup dan hak atas keamanan. Tindakan kelompok separatis yang menggunakan kekerasan jelas melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang mengutamakan perlindungan hak individu tanpa terkecuali. Nah, lalu apakah referendum itu solusinya? Untuk itu, tentu tidak semudah yang kita bisa ucapkan. Referendum di tengah konflik justru bisa memperparah keadaan. Jadi, solusi yang terbaik itu adalah dialog damai, seperti diplomasi, dengan melibatkan semua pihak, menghormati HAM, dan mencegah kekerasan lebih lanjut. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pendekatan damai itu jauh lebih efektif dalam jangka panjang dibandingkan kita memaksakan kehendak kita melalui kekerasan atau kudeta atau referendum yang dipaksakan. Nah, jadi kita harus untuk mencegah atau untuk menangani solusi tersebut, kita bisa melakukannya dengan solusi yaitu secara damai dengan menghormati hak semua pihak terlibat baik penduduk Donbas maupun pemerintah pusat Ukraina. Nah, oke, selanjutnya kita masuki jenis soal yang kedua, itu studi kasus. Yang pertama ini, bahasa Indonesia kini mulai menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia tampaknya kini mulai menjadi bahasa internasional. Pasalnya, kini di beberapa negara bahasa Indonesia bisa menjadi sangat terkenal dan banyak diminati, salah satunya di negara Thailand. Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga Thailand yang saat ini sedang berkuliah di Indonesia bernama Suhai di kanal YouTube Foley.
Wanita berhijab yang kerap disapa Suhai itu menceritakan bahwa dirinya yang berasal dari Narathiwat, Thailand Selatan. Suhai sendiri saat ini berada di Indonesia karena sedang menyelesaikan pendidikan S2-nya di Surakarta, mengambil jurusan Bahasa Indonesia. Saat ditanya apa alasannya mengambil jurusan Bahasa Indonesia, Suhai menjelaskan bahwa kini bahasa Indonesia di Thailand sangat terkenal. Bahkan di beberapa universitas, bahasa Indonesia juga sudah dijadikan mata kuliah pilihan. Karena sekarang bahasa Indonesia di Thailand sangat boom sekali terkenal. Banyak juga di perguruan tinggi yang membuka mata kuliah pilihan. Dan insya Allah setelah ini saya juga bisa kerja di sana. Kata Suhai, seperti dikutip Indozone, Kamis 6 Mei 2021. Suhai juga mengungkap, menurutnya kini bahasa Indonesia sudah mulai menjadi bahasa internasional karena di negara asalnya kini bahasa Indonesia sudah terkenal. Ya, kalau menurut saya sudah mulai menjadi bahasa internasional karena di Thailand sudah terkenal dan orang Indonesia sendiri juga harus bangga katanya. Sumber dari Indozone. Nah, soalnya adalah dimulai dari bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional, susun dan rancang potensi-potensi besar sebagaimana dikutip dari berita di atas, menjadi langkah-langkah terukur untuk menguatkan daya saing Indonesia di dunia internasional. Seperti yang udah kita baca tadi, fakta bahwa bahasa Indonesia booming di Thailand itu adalah peluang emas. Jadi bukan sekadar fenomena budaya, tapi jadi potensi untuk menguatkan daya saing bangsa. Nah, untuk jawabannya berikut beberapa langkah strategis yang mungkin bisa kita ambil. Yang pertama adalah memperluas pengajaran bahasa Indonesia di luar negeri. Nah, khususnya di ASEAN. Saat ini kan udah dibaca di berita tadi bahwa beberapa universitas di Thailand tuh juga udah buka kelas bahasa Indonesia. Nah, peran kita, peran pemerintah Indonesia itu perlu mendorong lebih banyak program pengajaran bahasa Indonesia melalui exchange atau kerjasama dengan negara lain, terutama di kawasan ASEAN, untuk memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Lalu yang kedua adalah diplomasi budaya melalui bahasa. Nah, bahasa Indonesia itu juga dapat menjadi alat diplomasi budaya yang kuat. Indonesia dapat memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai sarana memperkenalkan budaya dan identitas bangsa di forum-forum internasional, seperti program exchange, kebahasaan, dan misal ada festival budaya di luar negeri yang melibatkan bahasa Indonesia akan dapat memperkuat posisi Indonesia itu di mata dunia. Jadi bahasa Indonesia itu dapat menjadi soft power Indonesia yang dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tingkat global. Nah, lalu yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi untuk pengajaran bahasa. Yang seperti udah kita tahu ya, di era digital ini kita nggak mungkin bisa lepas dari yang namanya teknologi, gadget. Nah, dengan teknologi ini kita tuh dapat manfaatkan untuk menyebarkan bahasa Indonesia dan memperkenalkan bahasa Indonesia ke seluruh dunia. Pengembangan platform e-learning, aplikasi pembelajaran bahasa, dan program daring lainnya yang fokus pada pengajaran bahasa Indonesia akan memudahkan masyarakat internasional untuk belajar bahasa ini. Misal nih, kalau kalian tahu kan banyak juga kan konten-konten TikTok di TikTok tuh kayak ada bahasa Indonesia atau lagu bahasa Indonesia. Nah, terus tiba-tiba tuh booming di luar negeri. Nah, itu tuh juga bisa menjadi salah satu pemanfaatan TikTok atau teknologi itu untuk memperkenalkan bahasa Indonesia. Nah, seperti kayak promosi di YouTube atau TikTok itu juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat global tentang bahasa Indonesia, dan kayak mereka tuh ternyata bahasa Indonesia tuh eksis ya dan bagus juga. Jadi kayak bahasa Indonesia tuh dapat terkenal. Nah, lalu penguatan program studi bahasa Indonesia di dalam negeri. Nah, tadi kan udah aku bilangin kalau kita kan contoh-contohnya kan ada kayak penguatan di luar negeri nih. Sekarang kita juga harus nggak bisa melupakan penguatan bahasa Indonesia tuh di dalam negeri juga. Nah, sekarang kan udah banyak ya kayak bahasa Indonesia tuh yang baik dan benar tuh kayak jarang banget digunakan. Kebanyakan orang-orang tuh pakai bahasa yang gaul, bahasa istilahnya tuh bahasa jaksel, kayak kayak mencampur adukan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, dengan menguatkan pendidikan bahasa Indonesia di dalam negeri, generasi muda Indonesia itu akan lebih percaya diri dan dalam menggunakan bahasa mereka sendiri di forum-forum internasional. Nah, hal ini akan menambah kebanggaan nasional dan mendukung peran Indonesia di dunia internasional. Jadi kita tuh nggak boleh malu kalau kita memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena tandanya kita itu adalah seorang yang mampu menjaga identitas nasional, yaitu salah satunya adalah bahasa Indonesia. Lalu yang terakhir adalah kerjasama multilateral di bidang bahasa. Nah, dan misalnya dengan UNESCO dan organisasi global untuk menjadikan bahasa Indonesia itu diakui lebih luas. Indonesia ya, tadi dapat memperluas kerjasama multilateral kayak dengan UNESCO atau organisasi budaya internasional lainnya yang menetapkan atau mempromosikan bahasa Indonesia itu sebagai salah satu bahasa resmi dalam berbagai forum internasional.
Nah, dengan semakin banyaknya penggunaan bahasa Indonesia di panggung internasional, Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya dan memperkuat posisinya sebagai negara yang memiliki identitas budaya yang kuat. Nah, melalui langkah-langkah yang tadi kita bahas, dengan Indonesia dapat memanfaatkan bahasa Indonesia, itu tuh dapat meningkatkan kekuatan kita untuk meningkatkan daya saing global dan menjadikannya salah satu pilar penting dalam diplomasi budaya. Nah, overall, peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang semakin dikenal di dunia internasional itu tuh menunjukkan bahwa identitas budaya suatu bangsa dapat menjadi alat untuk memperkuat posisi dan daya saing di panggung global. Melalui diplomasi budaya, pengajaran bahasa, dan kerjasama internasional, Indonesia dapat meningkatkan pengaruhnya dan memperkuat identitas nasional di mata dunia. Oke, mungkin itu saja pembahasan mengenai PSB Kewarganegaraan semester 2 bagian UTS. Mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.